Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang welfare state atau yang bisa disebut sebagai negara kesejahteraan. Adalah sistem pemerintahan di mana negara memainkan peran utama dalam melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Sistem ini dibangun di atas prinsip kesetaraan peluang, distribusi kekayaan yang adil dan tanggung jawab publik bagi mereka yang tidak mampu memenuhi standar hidup minimal. Pada intinya, negara kesejahteraan bertindak sebagai jaring pengaman safety net yang sebagian dasar didanai melalui pajak progresif. Tanggung jawab utama meskipun cakupannya berbeda-beda di setiap negara, sebagian besar negara kesejahteraan menyediakan layanan dasar berikut. Yang pertama ada jaminan sosial, keuangan untuk lansia, uang pensiunan, pengangguran, dan penyandang disabilitas. Layanan kesehatan, akses ke perawatan medis yang bersifat universal untuk semua orang atau bersubsidi tinggi. Pendidikan gratis atau bersubsidi seringkali dimulai dari pendidikan anak usia dari dini, yaitu dari PAUD mungkin, hingga ke kuliah. Dukungan keluarga, subsidi perawatan anak, cuti melahirkan mengasuh anak yang tetap dibayar, dan bantuan perumahan. 3 model utama. Para ekonom umumnya membagi negara kesejahteraan modern ke dalam 3 model. Berbeda berdasarkan cara kerjanya dan siapa yang menjadi targetnya. Model Nordik, sosial demokratis, diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark. Model ini memberikan seluruh manfaat universal kepada seluruh warga negara tanpa memandang tingkat pendapatan. Sistem ini didanai pajak yang sangat tinggi dengan tujuan mencapai kesetaraan sosial yang maksimal. Yang kedua adalah model kontinental. Ditemukan di Jerman, Perancis, dan Austria. Model ini sangat terikat pada status pekerjaan dan asuransi sosial. Manfaat yang diterima biasanya sebanding dengan gaji kontribusi pajak Anda di masa lalu, sehingga lebih menekankan stabilitas pendapatan daripada kesetaraan lokal itu sendiri. Yang ketiga adalah model liberal, diterapkan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, berfokus pada jaring pengaman dan minimal. Manfaat biasanya bersifat means tested, hanya diberikan kepada mereka yang berpenghasilan di bawah batas tertentu dan bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih bergantung pada pasar swasta. Kelebihan dan kekurangannya mungkin bisa kita lihat. Perdebatan seputar negara kesejahteraan biasanya berpusat pada tarik ulurnya antara keamanan sosial dan efisiensi ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pajak tinggi. Sistem kesejahteraan secara realistis mampu menurunkan angka kemiskinan secara ekstrim dan tunawisma, namun sistem ini membutuhkan beban pajak yang sangat tinggi bagi warga negara dan perusahaan untuk bisa bertahan. Yang kedua, stabilitas versus birokrasi yang berbelit. Menyediakan kebutuhan dasar negara universal menciptakan masyarakat dan tenaga kerja yang lebih stabil, sehat, dan berpendidikan. Di sisi lain, mengelola program publik yang masif seringkali memicu efisiensi dan pemborosan birokrasi. Yang terakhir ada stimulasi ekonom versus penurunan motivasi kerja. Jaring pengamanan menjaga uang tetap berputar dalam perekonomian selama masa resesi, namun para pengkritik berpendapat bahwa tunjangan pengangguran yang terlalu besar dapat membuat orang malas dan enggan mencari pekerjaan yang baru. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih.